Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Sesajen Terakhir. Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, terdapat sebuah kepercayaan turun-temurun. Roh para leluhur masih menjaga tanah mereka, dan harus diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani melanggar adat itu, termasuk Arta, seorang pemuda kota yang baru saja pindah ke rumah warisan kakeknya. Rumah itu tua, berdinding kayu jati hitam legam, dan di belakang rumah terdapat sebuah altar kecil dengan arca batu usang. Arta yang modern menganggap semua itu tak lebih dari tahayul kuno. Ia bahkan tertawa saat Pak Lurah datang mengingatkan, "Jangan lupa sesajen, nak. Jangan buat marah mereka." Malam itu, Arta tidak menyiapkan apa-apa. Ia tertidur dengan earphone masih menempel di telinga, tak menyadari udara yang mendadak dingin menusuk tulang. Tepat tengah malam, suara gamelan halus terdengar samar. Ia terbangun, bingung siapa yang bermain musik di tengah hutan seperti ini. Ia mengikuti suara itu, yang membawanya ke belakang rumah. Altar itu kini bersinar kemerahan, dan di depannya berdiri sosok-sosok berkain putih lusuh. Wajah mereka ditutupi topeng kayu yang retak. Mereka menari perlahan di sekeliling altar, memanggil-manggil dalam bahasa tua yang tidak ia mengerti. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Arta. Topengnya terbuka. Wajah itu seperti milik manusia, tapi dengan mata yang berlubang hitam dan mulut ternganga penuh belatung. Ia berkata dengan suara parau, "Kau lupa, kami lapar." Tiba-tiba Arta tak bisa bergerak. Tubuhnya seakan dipaku ke tanah. Sosok-sosok itu mendekat perlahan. Mereka menyentuh tubuhnya, dan setiap sentuhan membuat kulitnya membusuk. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Di kejauhan, ia melihat sosok kakeknya berdiri dengan kepala tertunduk. "Kau cucu durhaka," bisik sang kakek. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, warga desa menemukan altar itu penuh dengan darah. Di atasnya tergeletak jasad Arta, membeku dalam posisi bersujud. Wajahnya menghadap arca batu. Sejak saat itu, sesajen di altar selalu lengkap, tanpa ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jika kau datang ke desa itu, kau masih bisa mendengar suara gamelan dan tangisan pelan dari balik altar batu. 3 hari setelah kematian Arta, kabar itu tersebar cepat. Warga desa mulai resah. Dukun tua desa, Mbah Sarni, kembali dipanggil untuk membaca tanda-tanda yang tersisa di altar. Ia datang dengan tongkat kayu dan mata yang telah buram, namun kata-katanya tetap tajam seperti belati. Roh leluhur telah bangkit. Mereka sudah lama murka, tapi sekarang, mereka lapar lebih dari sebelumnya. Pak Lurah gemetar. "Apa maksudnya, Mbah? Sesajen bukan lagi cukup. Mereka ingin darah keturunan. Mereka ingin dikenang dengan rasa takut." Orang-orang yang mendengar mulai saling pandang, dan pelan-pelan menyingkir dari keluarga Arta. Ibunya, Bu Sari, yang tinggal di kota, datang untuk mengambil jenazah anaknya. Namun, anehnya, tubuh Arta menolak dibawa keluar desa. Ambulans yang membawa jenazah selalu mogok, ban pecah, atau tiba-tiba sopirnya kerasukan. Akhirnya, Bu Sari menyerah. Ia menginap semalam di rumah warisan itu, ditemani Pak Lurah dan beberapa warga. Malam itu, Bu Sari tidak bisa tidur. Angin di luar seperti melolong. Ia berjalan ke belakang rumah, mengikuti firasat aneh yang menghantui sejak siang. Di altar, sesajen sudah lengkap, padahal tidak ada yang menaruh. Di samping altar berdiri sosok tua berjubah abu-abu. Wajahnya tidak terlihat. Tapi ia memanggil Bu Sari dengan suara yang seperti berdesir di daun telinga. "Sari, anakmu sudah kami terima. Kini giliranmu." Tubuh Bu Sari kaku. Ia berusaha mundur, tapi tanah di bawah kakinya menahan seolah menggenggam. Sosok-sosok penari bertopeng itu kembali muncul. Kini lebih banyak. Ada anak-anak, wanita tua, dan laki-laki muda. Semuanya memakai topeng kayu yang rusak dan penuh retakan. Satu di antara mereka membuka topengnya, dan itu wajah Arta. Tapi matanya hampa, dan kulitnya pucat kehijauan seperti mayat tenggelam. "Ibu, ikutlah bersujud bersama kami. Jangan tinggalkan kami sendiri di alam ini."
Pak Lurah yang terbangun karena angin aneh mendengar jeritan. Ia dan warga berlari ke belakang rumah. Namun yang mereka temukan hanya altar yang kini bersih, tanpa sesajen. Di atas altar itu, tergantung kalung yang dikenali milik Busari. Tapi tak ada jejak wanita itu. Tidak ada darah, tidak ada jasad, hanya suara gamelan pelan yang tiba-tiba berhenti begitu fajar datang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Epilog. Sejak malam itu, rumah warisan Arta dikosongkan. Tidak ada yang berani menempatinya. Tapi sesajen di altar belakang tetap selalu lengkap. Tak pernah ada yang melihat siapa yang menaruhnya. Kadang warga mendengar suara tangisan atau tawa lirih dari dalam rumah, walaupun semua jendela tertutup rapat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, satu-satunya yang menyala di desa itu hanyalah lampu di altar batu, ditemani bayangan penari bertopeng yang muncul sebentar, lalu lenyap. Konon katanya, jika seseorang dari luar desa menolak mempercayai kisah ini dan berani tidur di rumah itu tanpa menaruh sesajen, ia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Beberapa bulan setelah hilangnya Busari, desa Waringin Jati perlahan kembali tenang. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Ladang tak lagi subur, hewan ternak mati tanpa sebab, dan bayi-bayi yang lahir tidak menangis. Pak Lurah akhirnya mengutus seseorang dari luar, seorang dosen antropologi budaya bernama Dian Prasetyowati, yang sedang meneliti tradisi pemujaan leluhur di Jawa Tengah. Dian tertarik dengan kisah ini karena menemukan naskah kuno yang menyebut Waringin Jati sebagai salah satu pusat kultus kuno, persekutuan darah Waringin. Dian datang bersama asistennya, Rangga, dan mereka menginap di rumah tua Arta, meski warga telah memperingatkan mereka berkali-kali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Catatan-catatan tua, di ruang bawah rumah itu, yang dulu tidak pernah dibuka, Dian menemukan sebuah lorong batu sempit. Dindingnya dipenuhi ukiran aneh, sosok-sosok manusia bersujud pada satu arca raksasa berkepala kerbau. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan bundar, dan di tengahnya, sebuah sumur tua, airnya hitam. Dian menyalakan senter dan memeriksa dinding sumur, lalu menemukan simbol yang sama dengan naskah kuno, Niang Jagat, artinya, Ibu Dunia. Sosok arwah purba yang dipercaya sebagai pemakan jiwa manusia, leluhur pertama yang harus selalu diberi darah keturunannya agar tidak bangkit. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bangkitnya sang ibu. Malam hari, Dian bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah ritual kuno. Orang-orang berpakaian putih, menari di sekeliling sumur, dan memotong jari mereka untuk menjatuhkan darah ke dalamnya. Lalu dari sumur itu, muncul wajah wanita raksasa, separuh manusia, separuh tengkorak, dengan rambut menjuntai seperti akar pohon. Wajah itu menatapnya dan berbisik, "Kau juga darahku." Dian terbangun dengan tangan penuh lumpur. Saat memeriksa dirinya, ia menemukan ukiran kecil di bahunya, sama persis dengan simbol di dinding lorong batu. Rangga pun panik, karena ukiran itu tidak ada malam sebelumnya. Dari penelitian silsilahnya, Dian akhirnya sadar, ia memiliki darah dari garis keturunan desa itu. Arta dan Busari adalah sepupunya jauh, semua keturunan dari seorang tokoh kuno bernama Ki Damar Waringin, dukun pertama yang memanggil arwah, Ibu Dunia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kebenaran mengerikan. Pak Lurah akhirnya mengaku, altar batu dan arca di belakang rumah adalah segel. Roh Ibu Dunia dulu pernah bangkit dan membunuh seluruh dusun tetangga. Para leluhur desa mengikatnya kembali dengan darah mereka sendiri, dan membuat perjanjian, setiap generasi harus memberikan satu jiwa keturunannya sebagai tumbal. Arta hanyalah salah satu dari mereka. Dian kini tahu bahwa dirinya adalah sesajen yang tertunda. Namun, ia bukan tipe yang akan menyerah. Ia memutuskan turun ke sumur untuk menghancurkan sumber kekuatan Ibu Dunia selamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Turun ke sumur. Di malam Jumat Kliwon, Dian dan Rangga turun ke lorong dengan membawa api dan air garam, dua benda yang disebut mampu melukai roh tanah. Tapi saat mereka tiba, sumur itu sudah terbuka. Airnya mendidih dan mengeluarkan kabut gelap. Dari dalamnya muncul tangan-tangan mayat, menarik Rangga masuk. Dian hanya bisa menjerit, lalu terdorong ke dalam air hitam itu. Dalam kegelapan, ia melihat semua arwah keturunan yang dikorbankan,
termasuk Arta dan Busari, menatapnya dengan mata kosong. Lanjutkan perjanjian itu, atau gantikan kami semua. Dian menolak. Ia menyalakan api dan melemparkan wadah garam ke dalam pusaran roh. Jeritan mengerikan bergema, dinding sumur runtuh, rumah tua berguncang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Akhir yang gantung. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu hancur. Lorong bawah tanah tertutup batu besar. Tidak ada jenazah, tidak ada tanda kehidupan. Tapi satu hal yang aneh. Altar batu kini pecah menjadi dua. Dan sejak hari itu, tidak pernah ada sesajen lagi. Namun, kadang, ada yang mengaku melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon waringin tua, menatap sumur yang terkubur, sambil berbisik sendiri. Belum selesai, belum selesai. Tahun 2027, Jakarta. Seorang dokter muda bernama Dr. Tirta Wicaksana, spesialis kejiwaan di rumah sakit pemerintah, mulai menerima pasien-pasien aneh. Mereka semua punya satu kesamaan, bermimpi tenggelam dalam sumur hitam, lalu bangun dengan luka berbentuk simbol akar di tubuhnya. Awalnya hanya 1-2 pasien, tapi kemudian puluhan orang datang. Semuanya dari latar belakang berbeda, anak muda, pegawai kantor, bahkan seorang jenderal. Pihak rumah sakit bingung. Pemeriksaan medis menunjukkan tak ada kelainan. Namun beberapa pasien mulai berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Tirta tak mengerti. Salah satu pasien, seorang wanita tua, meraih tangan Tirta dan berkata, "Warisan darahmu sudah dipanggil. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung." Jejak berdarah, penasaran dan terguncang. Tirta mulai menyelidiki. Ia menemukan pola aneh. Semua pasien berasal dari keluarga yang memiliki jejak silsilah di desa Waringin Jati. Termasuk dirinya sendiri, ibunya, yang sudah meninggal. Pernah bercerita bahwa keluarga mereka dulu berasal dari daerah pegunungan, tapi pindah setelah tragedi besar yang tak pernah dijelaskan. Ketika Tirta menelusuri arsip rumah ibunya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah jurnal tua milik Dian Prasetyowati. Di dalamnya, Dian menulis bahwa jika altar dihancurkan dan sumur dikunci, arwah ibu dunia tidak akan mati, tapi akan mencari keturunan lain untuk dibangkitkan melalui mimpi. Dan yang ditandai dengan luka akar adalah calon tubuh barunya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kebangkitan di kota. Dalam seminggu, mimpi buruk Tirta semakin nyata. Ia mendengar suara gamelan setiap malam, melihat sosok penari bertopeng berkeliaran di lorong rumah sakit. Beberapa pasien mulai hilang tanpa jejak. CCTV hanya menampilkan kabut hitam yang menyelimuti ruangan mereka. Tirta tahu, waktunya tinggal sedikit. Ia mengikuti koordinat terakhir dari jurnal Dian dan menemukan reruntuhan desa Waringin Jati. Kini tertutup hutan dan nyaris lenyap dari peta. Di sana, ia menemukan sebuah batu nisan tanpa nama, yang jika disentuh, menyebabkan kilatan penglihatan mengerikan. Lebih besar dari ratusan jiwa dikorbankan dalam upacara kuno. Ibu dunia muncul dari dalam bumi, menelan anak-anak, menyerap jiwa mereka, dan berjanji, "Jika satu darah selamat, aku akan kembali." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pengorbanan terakhir. Tirta sadar, hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri secara sukarela, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penjaga baru segel itu, karena hanya darah yang rela memberi yang bisa mengurung ibu dunia kembali. Di tengah hutan Waringin Jati, Tirta membacakan mantra dari jurnal Dian. Ia memanggil roh-roh keturunan yang terperangkap. Sosok Arta, Busari, Rangga, bahkan Dian muncul dalam bentuk roh. Mereka menari di sekeliling Tirta. Terakhir kali, sebelum sumur yang terkubur itu terbuka kembali, mengeluarkan kabut pekat dan aroma darah. "Ibu dunia," Tirta berbisik, "akhirnya kau dapatkan aku, tapi tak akan ada lagi setelah ini." Ia menusuk jantungnya sendiri dengan pisau sesajen dan membiarkan darahnya menetes ke dalam lubang itu. Jeritan menggema, akar-akar hitam meronta dari dalam sumur lalu membeku, dan hutan itu kembali diam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Epilog, rumah sakit tempat Tirta bekerja kini tenang. Tak ada lagi pasien bermimpi sumur. Semua yang pernah terkena pengaruh kutukan, sembuh perlahan. Tapi tubuh Tirta tak pernah ditemukan. Beberapa tahun kemudian,
Seorang anak kecil bermain di dekat reruntuhan Waringin Jati. Ia menemukan batu nisan yang kini terukir nama Tirta Wicaksana, penjaga darah terakhir. Saat ia menyentuhnya, angin berhembus dingin. Dari balik pepohonan, samar-samar terdengar suara gamelan, dan satu suara kecil tertawa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tunggu cerita selanjutnya.